Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Ahmad Alfian, dan saya di sini akan menjelaskan tentang RAB, yaitu Rencana Anggaran Biaya. Di mana di RAB ini kita akan menghitung sebuah harga hingga time schedule atau jadwal untuk pembangunan rumah tersebut atau bangunan tersebut. Jadi pertama-tama di sini kita akan memunculkan harsat, yang dimana harsat ini adalah kita mendapatkan satuan dan harga satuan pekerja atau satuan harga bahan. Seperti yang kalian bisa lihat di sini. Di sini ada satuannya, dan di sini terdapat harga satuan setiap pekerja. Dan di sini juga ada harga-harga untuk setiap bahan dan satuan bahan, dan ada juga harga satuan bahan. Dan setelah itu kita akan ke RAB. RAB di mana di sini yang pertama adanya pekerjaan pendahuluan. Dari sini ada pekerjaan persiapan. Yang pertama yaitu ada pekerjaan papan proyek. Papan proyek kita mendapatkan quantity. Di mana mendapatkan quantity itu berdasarkan quantity volume atau backup volume yang kita cari. Dan di sini ada AHSP. Di mana mendapatkan harga AHSP tersebut kita mendapatkan dari AHSP di sini. Di mana contohnya sebentar. Nih, contoh di pekerjaan balok ring balok 10 cm 15 cm. Di sini ada namanya tenaga kerja. Yang pertama ada tukang kayu, pekerja, kepala tukang, dan mandor. Dan di sini angka-angka ini adalah koefisien. Di mana kita mendapatkan koefisien tersebut? Kita mendapatkannya dari lampiran yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan kita masukkan di sini. Setelah itu harganya kita mendapatkan dari file harsat. Iya. Dan setelah itu koefisien ini kita kalikan dengan harga, barulah dapat harga total dari upah untuk tukang kayu. Itu contohnya. Dan kalau untuk bahan di sini misalnya paku 5 cm sampai 12 cm. Sama koefisiennya juga ada di sini. Nih ya. Dan di sini juga ada harganya. Dan paling juga ada harsat. Sama juga dikalikan dan mendapatkan harga ini. Dan itu contoh. Ini semua pekerja, hasilnya kita tambahkan, kita jumlahkan semuanya. Dan inilah dia hasilnya. Dan hasil inilah untuk jumlah harga tenaga kerja. Sama seperti bahan, ininya ditambahin semua. Dan disinilah harga total atau jumlah harga bahan. Baik, seterusnya kita akan lanjutkan ke RAB. Di RAB ini kita pertama ada pekerjaan papan proyek yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini quantity volume dan di sini ASP. Dan ini kita kali. Ya guys. Quantity volume kita kalikan dengan harga AHSP, dan dari situlah kita mendapatkan harga total dari seluruh pekerjaan. Sama yang kedua ada pembersihan lokasi. Di kuantitinya, di sini ASP-nya, dan di sini ada total harga pekerjaannya. Dan setelah itu untuk pekerjaan pendahuluan ada pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang, dokumen, habis itu ada dokumen shop drawing dan absolute drawing. Yang di sini tidak ditemukan kuantitinya dan tidak ada ASP-nya, jadi tidak ada harganya guys. Itu tergantung dari pekerjaannya guys. Dan di sini ada sistem manajemen kesehatan konstruksi ya di sini. Dan di situ terdapat topi pelindung, sarung tangan, sepatu keselamatan, pelindung pernafasan dan masker, BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir ada rambu peringatan pekerjaan. Yang di sini masing-masing volumenya itu 1 karena ada
per satu buah, atau bisa dibilang contoh topinya satu, jadi volumenya juga satu ya guys ya. Dan di sini ada harganya yang didapatkan dari AHSP lalu dikalikan jadi harga total. Baik, setelah itu ada pekerjaan tanah. Yang pertama itu ada pekerjaan galian tanah. Yang kedua itu ada pekerjaan urugan pasir di bawah pondasi. Yang ketiga ada pekerjaan urugan tanah bekas galian. Baik, langkah-langkahnya sama semua ya guys ya, untuk bagian kuantiti, AHSP, dan harga total. Dan selanjutnya di sini kita akan ke pekerjaan struktur beton. Yang dimana di sini yang pertama kita ada, dikarenakan bangunan yang saya bikin ini saya menggunakan pondasi batu kali. Jadi ukuran 50 cm dikali 50 cm dan 50 cm. Dan di sini kita mendapatkan untuk kuantitinya itu 7,3 dan harga AHSP-nya itu 900.000. Dan jika dikalikan menjadi 6 juta. Inilah harga hasilnya guys ya. Yang kedua itu ada pekerjaan slope. Ya guys ya. Baru yang di sini yang pertama bagian slope adalah bekisting. Bekisting adalah untuk menahan agar semen tidak kemana-mana ya. Dan di sini ada perhitungannya. Di sini saya mendapatkan kuantitinya segini dan harga dari AHSP-nya juga segini. Dan yang kedua ada pembesian atau biasa disebut penulangan. Dan sini saya mendapatkan 141,044. Dan untuk cor beton camps di sini saya mendapatkan 9,273. Baik, setelah itu kita akan ke pekerjaan kolom praktis. Di sini pekerjaan kolom praktis yang saya pakai 15 cm dikali 15 cm. Sama seperti slope, yaitu pertama ada casting, yang kedua ada pembesian, dan yang terakhir ada cor beton camp ya. Dan di sini ada kuantitinya, di sini harga AHSP-nya guys ya. Baru setelah itu ada balok ring, dan saya menggunakan ukuran 12 cm dikali 15 cm ya. Dan di sini sama juga ada casting, pembesian, dan cor beton. Dan di sini ada kuantiti dan juga harga AHSP-nya. Dan selanjutnya kita akan ke pekerjaan arsitektur. Di mana di pekerjaan arsitektur ini kita mulai dengan pekerjaan atap. Di mana pekerjaan atap ini mengandung pekerjaan rangka atap kayu, atap spandek motif lurus, dan pekerjaan list plang GRC. Di mana di sini untuk kuantitinya dan di sini untuk harga AHSP-nya sama ya guys ya. Dan untuk di sini harga-harganya, dan di sini harga total yang sudah dijumlahkan dari sini ya. Baik, setelah itu ada pekerjaan dinding. Di mana di pekerjaan dinding ini ada pemasangan bata kokem dan pekerjaan plesteran. Dan setelah itu ada pekerjaan lantai dan keramik. Di mana pekerjaan lantai dan keramik ini mencakup pekerjaan urugan pasir di bawah lantai, pekerjaan cor lantai, dan pemasangan keramik 40 x 40 cm polish, dan pemasangan keramik 30 x 30 unpolish. Dan setelah itu ada pekerjaan plafon, di mana di plafon ini kita mendapatkan dua pekerjaan, yaitu pekerjaan plafon gypsum plus rangka furing dan pekerjaan plafon GRC plus rangka furing. Dan setelah itu ada pekerjaan pintu dan jendela, di mana di sini ada pekerjaan pasangan pintu P1 plus ACC, dan setelah itu ada pemasangan pas J1 plus ACC dan C pas J2 plus ACC, di mana J1 atau J2 ini adalah jendela 1 dan jendela 2. Karena di bangunan saya memakai dua tipe jendela dan itu perhitungannya beda. Dan di sini ada pekerjaan pengecatan, di mana di pengecatan ini mencakup dua item, pengecatan dinding tembok baru dan pengecatan plafon. Di sini ada yang namanya pengecatan dinding tembok baru, dan di sini ada kuantitinya. Dan di sini ada untuk harganya, harga dari AHSP. Dan di sini ada harga total dari seluruh pekerjaan arsitektur. Disinilah hasil totalnya untuk bagian arsitektur.
Dan lanjut kita akan ke pekerjaan mekanikal, di mana ada pemasangan kloset jongkok, floor drain, kran air, pipa air bersih PVC diameter setengah, dan ada pipa air bersih PVC diameter 1, pipa air bersih PVC diameter 1,5, pipa air bersih PVC diameter 4, dan ada tangki air kapasitas 1 meter kubik plus ACC. Dan di sini ada pekerjaan safety tank plus resapan. Dan di sini ada harga total dari pekerjaan mekanikal. Di sini ada harga totalnya. Dan selanjutnya kita akan ke pekerjaan elektrikal, di mana yang pertama ada sakring box, ada MCB, dan ada lampu 18 watt dan lampu 12 watt. Setelah itu dilanjutkan oleh stop kontak, dan setelah itu saklar setara broko plano mata 1, saklar setara broko plano mata 2. Dan di sini ada harga total dari pekerjaan elektrikal. Dan yang terakhir, di sini ada pekerjaan pembersihan akhir, di mana di sini kita membersihkan bagian-bagian yang perlu dibersihkan pada bagian akhir. Dan di sini ada harga totalnya. Dan di sini ada harga total dari seluruh pekerjaan yang telah dikerjakan. Inilah harga total. Dan setelah itu kita akan melanjutkan ke time schedule dan kurva S. Tunggu sebentar ya guys. Sekarang kita akan melanjutkan ke time schedule dan kurva S. Baik, sebentar. Baik, di sini ada time schedule dan kurva S. Di sini kita akan menghitung atau mengatur waktu untuk pekerja melakukan pekerjaan yang sudah ditentukan di sini. Contoh di sini ada pekerjaan persiapan atau pekerjaan pendahuluan. Yang di sini ada pekerjaan papan proyek. Yang dimana di sini, sebentar. Nah, kita langsung aja ke bawah. Dan di sini nanti dia akan ditempatkan di sini, guys ya. Dari presentasi di sini. Di sini kita menghitung ya, guys ya. Lanjut ke sini. Untuk hari pertama, pekan pertama itu cukup landai ya, guys ya. Dimana di sini kita bisa lihat sendiri grafiknya. Kalau grafiknya makin menanjak, tandanya itu pekerjaan semakin cepat dikerjakan. Jika contoh seperti ini melandai, berarti waktu pekerjaan untuk mengerjakannya cukup lama ya. Dan di sini hingga 100% ya guys ya. Dimana kalau sudah 100% ini pekerjaan sudah selesai hingga pekerjaan akhir. Dan terakhir, di sini ada rekapitulasi, di mana di rekapitulasi inilah kita memberikan ini ke klien, di mana ini yang kita berikan klien supaya lebih gampang dilihat atau lebih simple, that simple. Ya, di sini harga total yang tadi kita sudah jumlahkan 156 juta, dan inilah dia harga total. Kenapa ini tidak ada? Memangnya tidak ada pekerjaan luar bangunan. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari saya tentang menjelaskan RAB, seputar RAB. Saya Alvin Ahmad Alfian mengucapkan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.